Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Handika Pratama dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan matematika ekonomi pertemuan 7. Pertama ada definisi matrik. Sebuah matrik adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan. Bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dalam matrik, sehingga dengan kata lain matrik merupakan susunan dari bilangan-bilangan yang diatur dalam barisan dan kolom, yang terbentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan tersebut dinamakan elemen penyusun matrik dan diapit oleh tanda kurung siku atau kurung biasa. Ukuran dari matrik dijelaskan dengan menyatakan banyaknya jumlah baris dan banyaknya jumlah kolom atau biasa disebut dengan ordo, dan nama matrik ditulis dengan huruf kapital. Lalu ada jenis-jenis matrik. Yang pertama ada matrik baris dan matrik kolom. Matrik baris adalah suatu matrik yang hanya memiliki satu baris saja, sedangkan matrik kolom adalah suatu matrik yang hanya memiliki satu kolom saja. Yang kedua ada matrik persegi. Matrik yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama disebut matrik persegi. Matrik persegi memiliki ordo n. Lalu ada yang ketiga, matrik segitiga atas dan segitiga bawah. Matrik persegi A yang memiliki elemen matrik di bawah diagonal utama bernilai 0 disebut matrik segitiga atas. Matrik persegitiga A yang memiliki elemen matrik di atas diagonal utama bernilai 0 disebut matrik segitiga bawah. Lalu yang keempat, matrik diagonal. Matrik persegi A yang memiliki elemen matrik di luar diagonal utama bernilai 0 disebut matrik diagonal. Lalu lanjut ada matrik identitas. Matrik diagonal dengan elemen-elemen diagonal utama bernilai 1 disebut matrik identitas. Pada umumnya, matrik identitas dinotasikan dengan I atau 1. Contoh 7. Matrik simetris. Matrik persegi A yang memiliki elemen matrik baris ke-1 sama dengan elemen matriks kolom ke J untuk I. Sama dengan J disebut simetris. Lalu ada kegunaan matriks. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada data table, contohnya pembulatan sebuah jurnal, pembuatan raport. Nah, teori matriks biasanya digunakan untuk menjumlahkan kolom-kolom pada tabel tersebut maupun mengurangi, mengalihkan, dan membagi nilai pada kolom tersebut. Lalu ada operasi-operasi matrik. Yang pertama ada penjumlahan matrik. Penjumlahan metrik hanya dapat dilakukan terhadap metrik-metrik yang mempunyai ukuran atau orde yang sama. Jika A dan B adalah metrik-metrik berukuran sama, maka A plus B adalah suatu metrik C di mana dalam kurung A plus dalam kurung B tutup kurung sama dengan dalam kurung C tutup kurung mempunyai ukuran yang sama. Lalu ada pengurangan matrik. Sama seperti pada penjumlahan metrik, pengurangan metrik hanya dapat dilakukan pada metrik-metrik yang mempunyai ukuran yang sama. Jika ukurannya berbeda, maka metrik hasilnya tidak terdefinisikan. Perkalian metrik dengan skalar. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan A, maka matriks KA yaitu suatu matriks KA yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Mengalihkan matriks dengan skalar dapat ditulis di depan atau di belakang matriks. Pada perkalian matriks dengan skala berlalu hukum distributif di mana K dalam kurung A plus B tutup kurung sama dengan KA plus KB. Yang terakhir ada determinan, adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan metrik ditulis dengan tanda determinan dalam kurung A tutup kurung determinan A atau determinan dapat dianggap sebagai faktor penskala transformasi yang digambarkan oleh matriks. Sekian, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Saya Nadita Yusabila dengan NIM 1712499300 dan teman saya Yoga Handika yang sudah mempresentasikan di pertemuan yang sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai integral. Yang pertama yaitu definisi integral. Apa sih integral itu? Jadi, integral itu merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari sebuah operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, dari pengertian yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, maka integral itu terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan juga integral tentu. Untuk rumus-rumus dasar integral bisa dilihat pada slide.
Pembahasan yang pertama yaitu mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti, yakni masih berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Integral tak tentu dilambangkan dan dirumuskan integral fx dikali dx sama dengan fx plus c. Untuk keterangannya bisa dilihat pada slide. Nah, biar lebih pahamnya lagi, biar lebih ngertinya lagi, lihat contoh soal yang ada di slide. Yang kedua yaitu mengenai integral tentu. Integral tentu merupakan fungsi yang mengetahui hasil perubahan nilai atau titik di antara x sama dengan a dan x sama dengan b. Besar perubahan nilai fx antara x sama dengan a dan x sama dengan b adalah fb dikurangi fa. Untuk rumus-rumus dasar integral tentu bisa dilihat pada slide. Nah, biar lebih pahamnya lagi, biar lebih ngertinya lagi, lihat contoh soal yang ada di slide. Oke, sekarang di pembahasan yang terakhir yaitu mengenai aplikasi integral tentu dan juga tak tentu. Yang pertama yaitu aplikasi integral tak tentu. Ada contoh soal, percepatan gerak suatu benda ditentukan dengan rumus AT sama dengan 24T min 6. Jika pada saat 2 detik benda tersebut memiliki kecepatan 30 meter per detik dan jarak 10 meter, maka berapakah jarak benda setelah 3 detik? Nah, persoalan ini bisa kita selesaikan dengan integral tak tentu. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada slide. Yang terakhir yaitu mengenai aplikasi integral tentu. Aplikasi integral tentu ini biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Contohnya nih, daerah A dibatasi oleh fungsi fx sama dengan x plus 1 dalam interval 1,2. Tentukan luas daerah A. Untuk penjelasan dan gambar grafiknya bisa dilihat pada slide. Sekian video presentasi dari saya mengenai integral kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye, terima kasih.